Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Saya Laura Gamawari dengan NIM 245050100111202, nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tugas pekanan 1 sampai 5. Saya mengambil kasus warga Gunung Sindur ngadu ke Polres Bogor soal bau peternakan yang diduga ilegal. Mengutip dari detik.com, warga di Desa Duren, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengadukan permasalahan terkait bau peternakan yang ada di wilayahnya ke Polres setempat. Sekretaris Desa Sindur juga menyampaikan bahwa bau yang dihasilkan dari peternakan tersebut sangat mengganggu warga sekitar. Warga juga menuding aparat pemerintah karena mendapatkan jatah preman sehingga peternakan tersebut bisa beroperasi. Pasalnya, berdasarkan keterangan Kepala Desa Duren, izin peternakan tersebut sudah habis sejak tahun 2019. Akan tetapi, sampai saat ini peternakan tersebut tetap berjalan. Kepala Desa Duren juga menambahkan bahwa masyarakat ingin peternakan tersebut dihentikan karena sudah mengganggu warga sekitar. Solusi dari aspek sosiologi untuk kasus ini adalah yang pertama, musyawarah. Warga dapat mengadakan pertemuan dengan pemilik peternakan untuk menyampaikan keluhan secara langsung atau bersama pemerintah setempat untuk membantu menemukan kesepakatan. Yang kedua, penyuluhan. Masyarakat bisa bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengadakan penyuluhan tentang cara pengelolaan peternakan yang baik agar tidak menimbulkan bau dan berdampak negatif bagi lingkungan. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Pemerintah bisa mendorong peternakan agar mengelola limbah dengan baik dan tidak menimbulkan bau. Yang keempat ada tindakan hukum. Jika peternakan terbukti melanggar peraturan, warga dapat meminta pihak berwajib untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, tugas pekanan kedua yaitu menganalisis interaksi asosiatif dan disosiatif pada kasus. Yang pertama, interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif adalah interaksi yang bersifat positif dan mengarah pada persatuan, kesatuan, dan solidaritas. Interaksi asosiatif yang terdapat pada kasus ini, yang pertama, mengadakan musyawarah dengan pemilik perusahaan untuk menyampaikan keluhan tentang bau tidak sedap yang berasal dari perusahaan ternak. Yang kedua, mendorong perusahaan untuk mengelola limbah peternakan dengan baik agar meminimalisir bau. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah untuk mengadakan penyuluhan tentang cara pengelolaan peternakan yang baik. Yang keempat, memberikan pembuktian tentang masalah perizinan peternakan dan dugaan tentang sejumlah uang dari perusahaan ternak yang diberikan ke pemerintah. Yang kedua, interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif adalah situasi saat hubungan antara individu atau kelompok bersifat konfrontatif atau tidak seimbang. Interaksi disosiatif pada kasus ini adalah yang pertama, jika perusahaan terbukti melanggar peraturan, warga dapat meminta pihak berwajib untuk mengambil tindakan hukum. Yang kedua, terjadi konflik karena masalah bau yang ditimbulkan dari perusahaan ternak. Yang ketiga, terdapat pernyataan dari Kepala Desa Duren bahwa izin peternakan tersebut sudah habis sejak tahun 2019. Yang keempat, dugaan warga tentang pemerintah yang diberi sejumlah uang dari perusahaan sehingga peternakan tersebut masih tetap berjalan. Selanjutnya, tugas pekanan yang ketiga yaitu menganalisis tipe pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus,
kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus, dan manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok. Yang pertama adalah analisis tipe pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus. Tipe interaksi antara masyarakat dengan perusahaan dan Polres pada kasus ini adalah Gemeinschaft. Karena pada interaksi tersebut terdapat keinginan untuk meningkatkan kebersamaan, sifat kerjasama yang masih kuat, dan hubungan kekeluargaan yang masih kental. Dalam kasus ini, masyarakat mengadakan musyawarah dengan pemilik perusahaan untuk menyampaikan keluhan tentang bau yang tidak sedap yang berasal dari perusahaan ternak. Masyarakat juga bekerja sama dengan pihak Polres untuk mengadakan penyuluhan tentang cara pengelolaan peternakan yang baik. Sedangkan tipe interaksi antara perusahaan dan pemerintah adalah Gesellschaft. Hal ini dikarenakan interaksi perusahaan dan pemerintah bersifat individualisme dan mengejar kepentingan sendiri. Yang kedua, kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus. Kestabilan kelompok sosial pada kasus tersebut akan mulai membaik jika tujuan mereka terpenuhi. Masyarakat dan pihak perusahaan akan mengadakan musyawarah untuk mencari solusi agar meminimalisir bau dari peternakan tersebut. Sedangkan pihak berwajib menyelidiki terkait masalah penerimaan uang. Yang ketiga, manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok. Yang pertama, dapat membantu memahami latar belakang dan dinamika konflik. Yang kedua, pihak berwenang dapat merumuskan strategi yang tepat. Yang ketiga, mengetahui tipe kelompok sosial yang membantu dalam merancang pendekatan negosiasi yang lebih efektif dan membantu dalam merancang solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Selanjutnya, tugas pekanan yang keempat yaitu unsur-unsur kultural universal pada dunia peternakan yang terdapat dalam kasus. Yang pertama, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Peternakan merupakan bagian penting dari mata pencaharian dan ekonomi, terutama di daerah pedesaan. Konflik seperti bau peternakan dapat menunjukkan ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan berperan penting dalam menentukan peternakan dikelola dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam peternakan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi bagaimana peternakan dikelola dan dikembangkan. Kedua, apa yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal yang terdapat dalam kasus. Yang pertama, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Peternakan di desa Sindur menyebabkan bau yang mengganggu warga sekitar. Jika bau tersebut terus berlanjut, akan ada limbah dan menyebar ke masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat akan memburuk dan berdampak pada kesehatan. Jika kesehatan masyarakat terganggu, akan ada masalah pada mata pencaharian mereka sehari-hari. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Pada kasus ini, diduga perusahaan ternak memberikan sejumlah uang ke pemerintah agar usaha ternaknya tetap berjalan. Sedangkan jika dilihat dari data usaha ternak ini, seharusnya perusahaan ini sudah berhenti, tetapi masih tetap berlanjut. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Pengetahuan yang kurang mengenai cara mengelola peternakan agar tidak bau dan tidak mengganggu masyarakat sekitar, mengakibatkan konflik ini terjadi. Yang terakhir adalah solusi yang saya rekomendasikan untuk memperbaiki kasus ini melalui unsur-unsur kultural universal. Yang pertama, memfasilitasi diskusi antara peternak dan masyarakat untuk menemukan solusi. Yang kedua, pemimpin lokal ataupun kepala desa dapat menjadi penengah atau menyarankan kebijakan terkait masalah bau peternakan ini. Yang ketiga, meningkatkan sistem pengetahuan. Pengetahuan terhadap teknologi
modern dalam pemantauan kesehatan hewan, manajemen limbah, dan meningkatkan hasil produksi. Pengetahuan limbah tentang dampak lingkungan dan peternakan dan cara-cara untuk mengurangi efek negatifnya, seperti pencemaran udara dan tanah. Yang selanjutnya, tugas pekanaan kelima. Posisi strata masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus ini. Yang pertama, perusahaan ternak sebagai open social stratification, karena perusahaan tersebut mempunyai kekayaan yang lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Yang kedua, lembaga kepolisian dan pemerintah sebagai closed social stratification. Pemerintahan dan pihak polisi memiliki kasta yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan ternak dan masyarakat di sekitar. Yang selanjutnya, social mobility yang ditemukan dalam kasus. Dalam konteks ini, masalah lingkungan yang dihadapi warga dapat menghambat peluang mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. Jika akses terhadap lingkungan yang sehat terhalang, itu dapat mempengaruhi pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang semuanya berkontribusi pada mobilitas sosial. Pengaduan kepada pihak berwenang juga menunjukkan upaya warga untuk memperjuangkan hak mereka dan mendorong perubahan yang merupakan langkah penting dalam proses meningkatkan posisi sosial mereka. Namun, keberhasilan dari upaya ini tergantung pada respons dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dari pihak tersebut. Yang selanjutnya, status and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus. Dalam kasus yang saya ambil, status and role dari masing-masing pihak adalah achieve status pada pihak perusahaan ternak, karena mereka mencapai usaha tersebut dengan sengaja. Achieve status pada pihak polisian, pemerintah, dan kepala daerah karena mereka diberi status oleh kelompok sosialnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat penyampaian yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.